Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, kelas 11 IPS 4 kelompok 1. Akan menjelaskan pengertian laut. Laut adalah sebuah perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau bagian oleh daratan dalam arti yang lebih luas. Laut adalah sistem perairan samudra berair asin yang saling terhubungi di bumi yang dianggap sebagai satu samudra gelombang atau sebagai beberapa samudra utama. Dan menjelaskan pengertian sumber daya kelautan. Sumber daya kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui, yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Saiful Anwar, kelas 11 IPS 4 kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber daya laut di Indonesia. 1. Pertambangan dan energi. Potensi sumber daya laut mineral kelautan tersebar di seluruh wilayah perairan di Indonesia. Sumber daya mineral ini diantaranya minyak dan gas bumi, timah, emas dan perak, pasir, kuarsa, monasib dan zirkon, pasir besi, agregat bahan konstruksi, fosforit, kromit, dan masih banyak lagi yang lainnya. 2. Padang lamun. Lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga Spermatophyta yang sudah menyesuaikan diri untuk hidup di bawah permukaan air, namun hidup di perairan dangkal agak berpasir. Sering juga ditemukan di ekosistem terumbu karang, namun membentuk padang yang luas dan dapat menstabilkan dasar laut serta berfungsi sebagai perangkat sedimen. Padang lamun juga merupakan daerah pengembalaan breeding ground bagi hewan laut seperti mamalia, penyu laut, bulu babi, dan beberapa jenis ikan. 3. Pariwisata bahari. Potensi sumber daya laut dan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dapat dikembangkan menjadi komoditas pariwisata seperti wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pasiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tina Nurana dari IPS 4 kelompok 1 akan menjelaskan tentang potensi sumber daya laut di Indonesia. 1. Perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Sumber daya perikanan adalah potensi sumber daya laut yang paling besar di Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, artinya memungkinkan untuk ikan bergenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak merugikan populasinya. 2. Hutan bangkau sebagai potensi sumber daya laut Indonesia mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis yaitu sebagai habitat laut untuk melindungi berkembang biak dan mencari makanan. Selain itu untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomis hutan bangkau berupa kayu pepohonan dapat memanfaatkan untuk bahan bambu, membuat kayu bakar, arang, atau kertas. Terumbu karang adalah membantu sedimen kapur di laut yang dibentuk dari kapur dan sebagai besar dihasilkan oleh korang bintang yang menghasilkan kapur untuk kerang tubuhnya. Indonesia adalah negara dengan jumlah terumbu karang terluas di dunia. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, memulai dari bersifat ekonomis, ekologis, sehingga sosial ekonomi. Manfaat ekonomi terumbu karang adalah
sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari manfaat ekologis untuk mengurangi paparan globe. Lalu manfaat sosial ekonomi sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Laura Anjani Putri dari kelas 11 IPS 4 kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang ke-18 ekoregion di Indonesia. 1. Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Ekoregion ini merupakan zona subduksi atau daerah penunjaman antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia, sehingga banyak terbentuk pegunungan lipatan di daerah busur luar. Di ekoregion ini ada 4 cekungan sedimen. Di ekoregion ini ada 4 cekungan sedimen dengan potensi migas. 2 diantaranya terbukti, namun belum berproduksi. Samudra Hindia sebelah selatan Jawa. Ekoregion ini juga merupakan zona subduksi. Di ekoregion ini ada jalur pegunungan lipatan di bawah laut hasil subduksi dan 2 cekungan sedimen dengan potensi migas. 3. Selat Malaka. Selat Malaka merupakan bagian dari paparan Sunda yang relatif stabil, sehingga sedikit aktivitas tektonik yang terjadi. Laut di ekoregion ini merupakan laut dangkal yang lebih bersifat sebagai pesisir karena sangat dipengaruhi oleh banyaknya sungai yang bermuara di ekoregion. 4. Laut Natuna. Laut Natuna merupakan bagian dari paparan Sunda yang relatif stabil sehingga ada sedikit aktivitas tektonik. Di ekoregion ini ada 3 cekungan sedimen dengan potensi migas dengan satuan cekungan sudah berproduksi. 5. Selat Karimata. Ekoregion ini merupakan bagian dari paparan Sunda yang relatif stabil. Di ekoregion ini ada 2 cekungan sedimen dengan potensi migas. 6. Laut Jawa. Ekoregion ini terletak di paparan Sunda yang relatif stabil. Di ekoregion ini ada 7 cekungan sedimen dengan potensi migas dengan 5 cekungan sudah berproduksi. 7. Laut Sulawesi. Laut Sulawesi merupakan zona subduksi lempeng Filipina. Laut ini memiliki 3 cekungan sedimen dengan potensi migas dengan 1 cekungan berproduksi. 8. Selat Makassar. Di Selat Makassar ada sesar Palu Koro yang mengarah ke tenggara barat laut. Sesar ini sangat aktif. Sesar ini kerap menimbulkan gempa tektonik. Selat ini juga memiliki dataran yakni paparan Doang Spermonde. 9. Perairan Bali dan Nusa Tenggara. Ekoregion ini merupakan zona subduksi kemenerusan dari Pulau Jawa di antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Di sini ada 6 cekungan sedimen dengan potensi migas dan 1 parit, yakni parit Lombok. Saya Melian Putri Ramadhani dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi dijelaskan oleh Sandra. 10. Teluk Tomini di antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dengan luas 70.020 km. Teluk Tomini merupakan zona subduksi tektonik aktif. Teluk ini mempunyai 1 cekungan sedimen dengan potensi migas yakni cekungan Gorontalo. 11. Laut Halmahera dengan luas 4.501
tukang besi. 14. Laut Saram dan Teluk Tuni di sebelah barat kepala burung Papua dengan luas 140.044 km. Laut ini merupakan zona subduksi tektonik aktif sesar Sorong, pertemuan lempeng Australia dan lempeng Pasifik. Di ekorogion ini ada 4 cekungan sedimen dengan potensi migas, yakni cekungan Serang, cekungan Berau, cekungan Selawati, dan cekungan Bintuni. 15. Laut Banda dengan luas 583.096 km. Laut ini merupakan zona subduksi dan mempunyai struktur geologi berupa busur banda ars. Laut ini merupakan daerah laut dalam Indonesia. Laut ini memiliki 3 cekungan sedimen berpotensi migas, yakni cekungan Buru, cekungan Banda, dan cekungan Weber. Pada kedalaman 500 sampai 1.500 meter terdapat arus lintas Indonesia yang menyebabkan percampuran massa air yang mentransformasi karakteristik. 16. Samudra Pasifik sebelah utara Papua dengan luas 459.857 km. Wilayah ekorogion ini merupakan zona subduksi tektonik aktif sesar Sorong, pertemuan lempeng Australia dan lempeng Pasifik. Di wilayah ini ada 2 cekungan sedimen berpotensi migas, yakni cekungan Biak dan cekungan Beramo. Ada juga 1 parit, yakni parit Ayu. 17. Teluk Cendrawasih di sebelah timur kepala burung Papua dengan luas 933.69 km. Wilayah ekorogion ini merupakan zona subduksi tektonik aktif sesar Sorong.